Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau saya bisa diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan pesan singkat pada hari Kamis ini. Saudara-saudara, kira-kira beberapa minggu yang lalu saat saya sedang mengikuti sebuah acara Jumat Agung di kampus Tiranus, ada seorang hamba Tuhan yang membawakan khotbah pada saat itu. Dan khotbahnya itu berbicara tentang sebuah pengendalian keinginan di mana ia berusaha untuk mengendalikan dirinya sebab hamba Tuhan ini merasa bahwa dia tidak mendapatkan kebahagiaan sejati dalam kehidupannya. Lalu kemudian ia merenungkan sebuah perkataan dari seorang teolog berkenaan dengan melatih keinginan, maka iman itu bisa bertambah. Saat itu ia sedang berusaha untuk melatih keinginannya dalam hal makanan. Dia sangat tidak menyukai sebuah makanan yaitu mentimun ya saudara. Nah, saat dia tidak menyukai mentimun itu, justru malah dia membeli mentimun itu dan memakan mentimun itu. Dibandingkan dia harus memakan makanan yang ia sukai. Atau bahkan dalam sebuah jamuan makan, ia mengingat kata teolog itu. Bahwa jangan pernah kamu berada di depan makanan yang kamu sukai. Pergilah ke seksi makanan yang tidak kamu sukai. Kemudian kamu makanlah itu. Dan ia berusaha untuk melatih dirinya seperti itu. Dan setelah dia berhasil melatih dirinya, ia merasa bahwa kehidupannya jauh lebih bermakna. Imannya lebih bertumbuh. Karena teolog itu berkata bahwa saat seorang bisa melatih keinginannya, maka keimanannya kepada Tuhan Yesus Kristus serta kebahagiaan itu akan muncul. Dan dari sini saya merasa bahwa saya harus menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara sekalian. Dalam hari Minggu kemarin, Pendeta Rosmawati sudah menyampaikan tentang melatih diri dalam beribadah. Mungkin memang kita seringkali datang ke dalam sebuah ibadah diwarnai dengan rasa kewajiban, diwarnai dengan rasa tanggung jawab, keterpaksaan mungkin saja saudara. Tetapi justru dalam melatih diri beribadah, yang dimaksud melatih diri beribadah adalah datang kepada Tuhan dengan penuh hati yang mau untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan melatih diri, melatih keinginan, melatih segala sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang menjadi satu pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya kita melatih diri kita? Bagaimana caranya kita melatih keinginan kita? Tidak cukup hanya dengan tekad. Tentunya tekad itu tentu baik, tetapi cara itu juga baik. Nah, kita akan membuka bersama-sama beberapa ayat, saudara. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Ini adalah ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian kita akan maju lagi ke Amsal 16 ayat 32 bagian B. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kemudian kita berpindah kepada perjanjian baru. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Pasti saudara-saudara bertanya-tanya, mengapa pengendalian diri, melatih keinginan, itu disangkut pautkan dengan menjaga hati. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam kitab Injil saat murid-muridnya makan dengan tangan yang tidak dicuci. Kemudian Tuhan Yesus, hari-hari Farisi di situ mempersalahkan mereka karena mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan Yesus menjawab di situ, bukan apa yang masuk ke dalam yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari hati seseorang itulah yang menajiskan orang. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu ada di dalam Matius 15 ayat yang ke-18 sampai 19. Jadi salah satu cara yang saya akan bahas di sini, salah satu cara untuk melatih diri kita itu adalah dengan menjaga hati kita. Menjaga hati kita sebagai contoh saat saudara misalnya menginginkan sebuah barang. Dan barang ini yang saudara sudah impi-impikan dari lama.
Tiba-tiba saudara mendapatkan berkat dari Tuhan. Kemudian akhirnya saudara bisa membeli barang tersebut. Tetapi pasti dalam hal kita mengambil sebuah keputusan membeli barang, pasti di situ ada namanya peperangan batin. Peperangan batin yang saya maksudkan adalah kita menimbang-nimbang dalam hati kita. Apakah kita ingin membelinya atau tidak? Apakah kalau saya membelinya saya akan menyesal? Apakah kalau saya membelinya saya tidak akan bosan dengan barang tersebut? Di situ hati mulai menimbang-nimbang dan kemudian saat saudara sudah mencapai sebuah keputusan, maka keputusan itu akan dilaksanakan ke otak dan kepada pikiran, dan pikiran itu membuahkan sebuah tindakan. Dan saudara-saudara akhirnya mengambil barang tersebut. Atau mungkin saudara-saudara berpikir bahwa tahan dulu. Saudara-saudara berdoa dulu kepada Tuhan. Kira-kira maksud Tuhan berkat sebanyak ini, kenapa Tuhan berikan pada saya? Mungkin ada suatu alasan di balik pemberian berkat Tuhan tersebut. Tidak hanya dalam membeli barang. Dalam segala hal, kita diperhadapkan dengan sebuah pengambilan keputusan oleh hati kita. Bahkan di dalam saat-saat kita sudah berpikir untuk melakukan sebuah dosa, maka di situ Roh Kudus yang diam dalam hati kita itu akan mengingatkan kita. Dan disitulah kita menimbang-nimbang apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Apakah saya akan jatuh atau apakah saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya. Mungkin beberapa orang akan merasa bahwa wow, ini adalah hal yang begitu sulit. Tetapi justru itulah kita memerlukan sebuah latihan. Dan seorang atlet tidak akan pernah bisa meraih sebuah juara tanpa adanya sebuah latihan. Tanpa adanya sebuah masa di mana dia berlatih dengan sepenuh tenaganya. Tujuannya adalah untuk dia bisa memenangkan perlombaan tersebut. Cara berlatih yang saya akan paparkan kepada saudara-saudara sekalian yaitu adalah dengan berdoa. Tadi kita sudah melihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Berarti berdoa itu merupakan suatu cara untuk kita juga bisa melatih diri kita. Dan Tuhan Yesus pada waktu detik-detiknya sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani, ia juga berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Maksudnya adalah Tuhan Yesus juga mengajarkan berdoa merupakan salah satu cara untuk kita melatih diri kita, melatih keinginan kita. Dari situlah hati dapat dijaga. Berjaga-jaga di sini adalah berjaga-jaga dalam setiap waktu. Saudara tidak perlu menyisihkan atau mengkhususkan sebuah waktu untuk saudara-saudara berdoa dalam hati. Saudara-saudara bisa berdoa setiap saat di dalam hati saudara masing-masing. Tetapi jika saudara-saudara merasa perlu untuk menyisihkan waktu, sisihkanlah waktu. Tetapi saat saudara-saudara mungkin dengan alasan banyak sekali pekerjaan dan segala macam, tentu pasti ada saat-saat di mana saudara dapat berdoa di dalam hati saudara. Berdoa berbicara mengenai komunikasi kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita putus berdoa. Sebab berdoa itu bisa menyampaikan keluhan kepada Tuhan. Bisa juga meminta pertolongan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan. Dan terutama bisa juga melatih diri dalam segala hal. Sebab surat 1 Petrus ini itu dilatar belakangi oleh jemaat-jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Tetapi Petrus selalu menekankan bahwa penderitaan itu tidak akan berlangsung lama. Penderitaan itu akan berlangsung sesaat saja. Makanya dari situ ia berkata di dalam ayat tersebut, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah diri dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa merupakan salah satu teknik latihan untuk kita melatih diri. Dan juga saudara-saudara, di dalam akhir-akhir zaman ini kita perlu melatih diri kita agar kemurnian iman kita bisa bertambah, iman kita bisa lebih dewasa, dan juga kita bisa menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kiranya pesan singkat pada saat ini memberkati saudara sekalian. Amin.
merasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.